Semua perda yang aturan kan memang kayak gitu, normatifnya memang kayak gitu tuh. Nah itu, lah kalau ini sampai digedok bahwa raperda ini harus kelanjutan dari apa yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Setelah sekian lama suaranya tidak terdengar, Senin tanggal 17 Mei tahun 2021, Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya atau KPSIS, kembali menggelar aksi turun jalan. Dalam unjuk rasa kali ini, gedung DPRD Yos Sudarso Surabaya menjadi sasaran KPSIS menyampaikan aspirasi. Seperti biasanya, para tokoh KPSIS bergantian berorasi. Beberapa tuntutan pun dikemukakan. Di antaranya, KPSIS meminta wakil rakyat tidak mengesahkan Raperda Aset Kekayaan Daerah. Karena menurut KPSIS, Raperda tersebut sangat merugikan warga yang menepati lahan Surat Ijo. Hal itu diamini oleh Haryono, Ketua Umum KPSIS, saat dimintai keterangan oleh Raja Warta. Kepada Raja Warta, Haryono mengungkapkan kenapa KPSIS yang dipimpinnya harus turun jalan. Karena, ungkap Haryono, DPRD Yos Sudarso akan mengesahkan sebuah raperda yang tidak menguntungkan warga penghuni Surat Ijo. Dalam rangka apa KPSIS mendatangi atau berunjuk rasa di gedung DPRD Surabaya? menghalang-halangi pengesahan raperda. Kenapa saya menghalangi? Bahwa di dalam raperda itu ada pasal yang berbunyi bahwa siapa yang tidak membayar retribusi akan dipidanakan. Setiap peraturan kan biasa ada denda atau sanksi. Kenapa harus didemo, Pak? Nah, sebetulnya itu yang diterapkan itu sanksi dan denda, bukan pidana yang dimasukkan ke dalam pasal itu. Gitu, Pak. Gitu. Jadi kami ini merasa didolimi. Kita ini sudah berjuang. DPR itu apa sih, Pak? DPR itu apa sih, Pak? Wakilnya rakyat. Jangan membela kepentingan Pemkot. Gitu. Aspirasi masyarakat harus dikedepankan. Bulan pidana, Pak. Dipidana sama itu. Lah kalau ini sampai digedok, habis kita. Apa harapan terakhir dari Pak Haryono sebagai Ketua KPSIS dari unjuk rasa ini? Harapan kami, anggota Dewan harus bisa menyerap aspirasi daripada KPSIS, Komunitas Pejuang Surat Ijo. Aspirasinya harus didengarkan. Kalau sampai tidak didengarkan, kami tidak akan berhenti untuk melakukan demo-demo seperti ini. Apa tuntutan terhadap wali kota yang baru ini? Oh, saya akan datangi semua sampai ini urusan selesai. Pak Erik Cahyadi harus bisa menemui. Katanya Erik Cahyadi tawaduh kepada Wisnu Saktibuwana. Ternyata dia tidak. Dia berkampanye ingin jadi wali kota. Setelah jadi wali kota, dia sudah janji mau dilepaskan kepada pusat. Aku mau melepaskan Surat Ijo itu kepada negara. Tiba-tiba sekarang mengesahkan. Pak. Satrio Kendro, Waketum KPSIS, saat dimintai keterangan Raja Warta mengungkapkan panjang lebar tentang Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah yang disebut akan disahkan DPRD Yos Sudarso. Menurutnya, Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah yang akan disahkan DPRD Yos Sudarso belum berpihak pada kepentingan warga Surat Ijo Surabaya. Oleh karena itu, pengesahannya harus ditunda dulu. Ada beberapa tuntutan yang akan kita minta. Saya nggak terlalu hafal kalau panjang. Pertama adalah tuntutan dari kami adalah bahwa raperda ini harus tidak disahkan terlebih dahulu. Dalam artian ditangguhkan. Bukan kami menolak raperdanya, bukan. Tapi kami menolak sebagian dari isi raperda tersebut, terutama tentang retribusi izin pemakaian tanah, karena itu kepentingan kami. Kalau soal retribusi parkir, retribusi peminjaman gedung seperti Gelora Bung Tomo, silakan ya toh. Tapi masalahnya itu kan izin pemakaian tanah bagian dari isi raperda tersebut, yang mana sebetulnya proses ini kan sedang bergulir.
proses penyelesaian sengketa surat hijau untuk menjadi SHM sedang bergulir, di mana sekarang ini sudah ada grup WA baru antara Departemen Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian ATR BPN, lalu dari unsur masyarakat yang dalam hal ini diwakili KPSIS. Sudah ada grup WA baru ini, yang mana grup WA ini sedang membicarakan tentang rencana dibentuknya tim audit untuk memverifikasi sistem informasi manajemen barang daerah. Nah, itu salah satu tuntutan kedua kami adalah, yaitu tadi, pertama kita minta ditangguhkan atau jangan disahkan dahulu raperda ini. Kedua, tim audit ini harus segera diakselerasi. Karena setelah tim audit ini bekerja nantinya, kita harapkan akan keluar kesimpulan mana yang benar-benar aset Pemkot Surabaya, mana yang bukan. Pak, kalau yang bukan sudah keluar dari Simbada, silakan gedoken. Berarti memang itu asetmu gitu loh. Kembali ke raperda tadi, ya. Apa yang raperda itu pasal apa yang merugikan penghuni surat hijau? Terutama pasal yang merugikan adalah pasal terkait hal yang sifatnya penyidikan. Terkait masalah apabila warga yang selama ini punya tunggakan IPT, maka diwajibkan membayar denda 3 kali lipat. Sampai hitung dewe yo. Ayo. Rumah saya itu 16 juta setahun. Sejak 2003 nggak pernah bayar. 19 tahun. Tak buat average 10 juta lah ya, karena ada kenaikan-kenaikan. 190 juta. 3 kali lipat 570 juta. Gendeng nggak ini? Dan lagi warga bisa dipidana dengan maksimal kurungan 3 bulan penjara. Lah ini kan sangat mengkhawatirkan. Loh, ini perda yang sangat represif. Pak, kan setiap perda atau peraturan kan wajar ada sanksi dan denda. Loh, silakan. Biasanya kan denda 2%. Lah ini kok ada sanksi pidana? 3 bulan maksimal 3 bulan kurungan penjara atau bayar denda 3 kali lipat. Oh, berarti yang ditolak warga surat hijau itu masalah pidana. Iya. Kalau denda juga kita tolak yang 3 kali lipat. Selama ini kan cuma 2% atas keterlambatan, ya toh. Harapan terakhir pada wali kota yang baru, Eri Cahyadi. Jadi gini, KPSIS sudah berkirim surat untuk memohon audiensi kepada Pak Eri Cahyadi. Ini kaitannya apa? Kaitannya dengan hasil pertemuan dengan Kepala Kanwil Provinsi Jatim Insinyur John Nahar. Waktu itu Pak John Nahar minta agar wali kota yang baru berkirim surat untuk membuat semacam surat pelepasan kepada Kementerian ATR BPN agar bisa segera ditindaklanjuti. Sampai hari ini Pak Eri belum membalas surat kami. Berdasarkan pantauan Raja Warta, untuk menampung aspirasi, akhirnya Budi Leksono Sekretaris Komisi A menerima peserta unjuk rasa. Dalam pertemuan itu, pria yang akrab disapa Bulek didampingi Reni Astuti Wakil Ketua DPRD, disusul Pertiwi Ayu Krisna yang kemudian memimpin rapat, dan M. Mahfuz Sekretaris Komisi B yang juga Ketua Pansus Retribusi Aset Kekayaan Daerah. Dalam pertemuan, semua unsur pimpinan KPSIS diberi waktu untuk menyampaikan aspirasi. Mulai dari Ketum KPSIS Haryono, Satrio Kendro, dan pengurus yang lain. Sementara Komisi A mengaku siap akan menyampaikan aspirasi KPSIS, baik di unsur pimpinan Dewan maupun ke pihak eksekutif. Lalu bagaimana tanggapan Mahfuz Ketua Pansus Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah? Menurutnya, dirinya sangat mengapresiasi unjuk rasa yang digelar KPSIS. Namun Sekretaris Komisi B itu menerangkan, bahwa hampir semua peraturan ada denda dan sanksi, termasuk di dalam Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah. Ini kan yang dieksplorasikan pasal 41 itu tuh, masalah hukuman itu kan, hukumannya ketika dia tidak bayar retribusi maka ada hukumannya 3 bulan penjara atau denda kan gitu. Semua perda yang aturan kan memang kayak gitu, normatifnya memang kayak gitu tuh. Kayak sampah lah ya sampah. Ketika bakar sampah sembarangan, ya dihukum 3 bulan. Nek enggak, ono dendane, tahu denda 50 juta. Normatif aja sebenarnya. Cuma kan karena ini hal yang sensitif, ya wis dieksplorasi aja, berarti dieksploitasi gitu loh. Berarti raperda ini tetap jalan sesuai dengan isinya. Di bagian lain, Reni Astuti sebagai pimpinan sidang paripurna mendesak pemerintah kota untuk segera mengambil langkah konkret terkait dengan Raperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Desakan Reni tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam rapat paripurna Wakil Wali Kota Surabaya menyatakan siap untuk tidak memasukkan pasal-pasal restitusi IPT, Surat Ijo yang diprotes warga pejuang Surat Ijo Surabaya.
Langkah konkret yang dimaksud Reni adalah, Wali Kota Surabaya segera mengirim surat ke DPRD Yos Sudarso terkait dengan penyataan Wakil Wali Kota Armuji di dalam sidang paripurna tanggal 17 Mei tahun 2021. Surat Wali Kota itu, nantinya bisa jadi bahan evaluasi bagi anggota Dewan yang terlibat dalam pansus yang membahas Raperda yang tersebut di atas. Kalau dari hasil pandangan fraksi tadi untuk aset daerah itu, Bu, kira-kira apa sepakat semua untuk dilanjut atau? Jadi yang jelas kalau secara umum ya ada yang sepakat dengan catatan, ada yang sepakat dan sebagainya. Hanya saja memang terkait dengan pengesahannya nanti, ini nanti kita masih akan memperhatikan respon dari pemerintah kota juga atas dinamika yang saat ini ada. Seperti tadi pagi kita menerima unjuk rasa ya, aspirasi, kemudian juga tersampaikan kepada wakil wali kota gitu ya. Apa yang tadi disampaikan tentu juga akan menjadi bahan untuk kemudian kita sampaikan ke pemerintah kota terkait dengan kelanjutannya. Apakah item terkait dengan retribusi surat hijau ya yang tadi yang disampaikan oleh yang aspirasi ke pemerintah kota itu menjadi bagian dari yang nantinya akan disahkan ataukah seperti apa. Ini nanti masih dalam proses pembicaraan ya, kita tunggu nanti dari pemerintah kota ya. Kita menunggu juga dari yang disampaikan oleh Pak Armuji tadi. Kan Pak Armuji tadi menyampaikan terkait dengan item IPT tadi itu. Nah, nanti kita akan meminta kejelasan. Tadi saya sudah bilang ke Pak Sekda kelanjutan dari apa yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota tadi. Itu nanti pemerintah kota perlu menyampaikan informasi ya secara tertulis ya, supaya kemudian menjadi bahan bagi DPRD untuk kemudian mempertimbangkan kembali atau membicarakan kembali ini tahapannya seperti apa. Apakah dilanjut ya ataukah dilanjut dengan satu item ini nanti tidak dimasukkan ataukah seperti apa gitu. Jadi ini masih berjalan. Mas.